Kenapa demikian? Karena sering dulu di waktu saya masih SD itu saya jelaskan, jadi ya tidak ada perubahan sehingga masyarakat melalui Pak RW sampai rata-rata yang kita dokumen kita kasih ini tidak ada perubahan, yang tetap merencanakan untuk penyerahan market dari hasil penelitian kami. Memang penelitian kami ini ada tiga tahun berjalan. Tahun pertama tahun 2019, tahun kedua 2020, ini tahun terakhir tahun 2021. Nah, keluarannya adalah memang market. Untuk yang tahun pertama tahun 2019 itu keluarannya adalah buku monograf. Sudah kami publish, sudah kami buat dan sudah kami publish. Kemudian tahun yang kedua tahun 2020 keluarannya adalah monograf juga dan buku kebijakan. Mungkin bisa saya tunjukkan nanti buku kebijakannya ada di situ. Nah, yang tahun ketiga ini adalah market, karena memang yang terakhir itu adalah memang market dan hasil gambar desain. Nah, kemudian yang kegiatan market ini maka kami membuatkan masing-masing RW, RW 1, RW 2, RW 9, RW 10 yang saya buatkan. Dan gunanya daripada market ini, saya berharap bahwa nanti ke depan Kampung Heritage Kayu Tangan ini kan tempat wisata, destinasi wisata heritage. Oleh karenanya ketika para wisatawan datang baik dalam negeri maupun luar negeri datang ke Kampung Kayu Tangan ini, mereka biar melihat secara detail dulu, detail melihat posisi daripada bangunan-bangunan yang sudah kami tentukan sebagai bangunan heritage. Nah, itu sehingga ketika dia sebelum masuk ke kawasan, para wisatawan melihat dulu marketnya. Dan market ini sebagai alat peraga bagi atau informasi awal bagi wisatawan yang datang ke baik dalam maupun luar negeri. Jadi kalau misalnya nanti ada dari luar negeri, berarti nanti akan diceritakan juga di sini tentang bagaimana posisi daripada bangunan-bangunan yang heritage itu tadi. Karena di sini kan sudah kelihatan. Dan ada dua bangunan yang heritage yang kita detailkan. Itu ada gunanya untuk menunjukkan bahwa apakah benar bahwa di Kampung Heritage Kayu Tangan ini adalah memang benar itu adalah cagar budaya begitu. Jadi karena kami membuat pada tahun ini bahwa Kampung Kayu Tangan itu saya akan jadikan menjadi cagar budaya baik bangunan maupun kawasan. Karena sesuai dengan teori yang ada itu memang sudah layak untuk dijadikan sebagai cagar budaya. Kendala yang dihadapi apa sih, Prof? Selama ini belum ada kendala ya, dalam arti bahwa memang lancar. Dalam kendala dalam arti apa? Artinya kan pembuatan market dan sebagainya kan perlu pendataan toh, Prof? Ya benar ya, karena ini proses pendataannya kan sudah mulai tahun 2019. Kemudian 2020, 2021 sekarang kan implementasinya kan saya kira lama, bukan hanya sebentar kita membuat market ini. Jadi karena penelitian saya juga multi years. Jadi hasil terakhir ini adalah berupa market ini tadi. Sehingga kalau melihat kendala yang terjadi ya saya kira tidak begitu signifikan dalam kaitan dengan kendala. Ya, ini perlu saya tambahkan, memang untuk kendala karena itu prosesnya memang sudah lama, sudah 4 tahun yang lalu lah gitu ya. 4 tahun yang lalu kami potret dengan mahasiswa justru. Dengan mahasiswa, dengan proses yang panjang, akhirnya bahwa wisatawan luar itu malah tertarik, tadi yang dikatakan Prof Lalu. Nah, untuk ketertarikan itu kan tidak sekedar visual ya. Oleh Prof Lalu sebagai ketua tim risetnya terus dikaji secara ilmiah. Bahkan jurnalnya sudah sampai ke internasional ya, Prof ya. Nah, sehingga jangan sampai sebuah kawasan atau mungkin dikatakan kampung tematik itu tanpa ada data. Kita bisa mematok bahwa ini adalah sebuah kampung destinasi wisata khusus yang memiliki data, tidak sekedar visual gitu ya. Sehingga bisa jadi yang Prof Lalu sampaikan, ketika wisatawan datang ke sebuah kampung, jika tidak ada data tertulis, tidak ada data akademisinya, ya susah untuk bisa dijelaskan itu. Tadi pertanyaan prosesnya, kendalanya memang bukan kendala, prosesnya lama kita lakukan. Setiap kampung tematik Pak RW 2 mana?